Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS mengenai analisis lingkungan non-pasar dengan karakteristik 4I. Contoh industri yang saya ambil yaitu industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap perangkat produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Isu yang merupakan isu-isu atau masalah-masalah yang sedang berkembang, Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. Bahkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan keempat 2018 naik sebesar 3,90% terhadap triwulan keempat 2017. Salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. Interest yang merupakan kepentingan yang terkait. Menprint menambahkan, produk makanan dan minuman di Indonesia telah dikenal memiliki daya saing dan kancah global melalui keragaman jenisnya. Ini ditandai dengan capaian nilai ekspornya sebesar 21,91 miliar. Pada tahun 2018, industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Airlangga menyambut baik adanya upaya industri makanan dan minuman di Indonesia yang terus meningkat nilai tambah sumber daya alam lokal. Salah satunya adalah sektor pengolahan kopi. Langkah hilirisasi ini dinilai membawa efek berantai yang luas bagi perekonomian Indonesia atau nasional. Institusi yang merupakan lembaga-lembaga. Di kancah global, ekspor produk kopi olahan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2016, ekspornya mencapai 145.000 ton atau senilai 428 juta. Kemudian meningkat hingga 178.000 ton atau senilai 487 juta di tahun 2017. Pada 2018, terjadi lonjakan peningkatan ekspor hingga 21,49% atau sebanyak 216.000 ton. Dengan peningkatan nilai 19,0% atau mencapai 580 juta, ekspor tersebut didominasi oleh kopi olahan berbentuk instan sebesar 87,9% dan sisanya berbasis ekstrak dan essence. Tujuan ekspor utama industri pengolahan kopi nasional atau antara lain Filipina, Malaysia, Iran, Cina, dan Uni Emirat Arab. Informasi yang merupakan informasi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja industri pengolahan kopi nasional di tengah menghadapi era globalisasi, perdagangan, dan pasar bebas. Diperlukan upaya strategis guna menggenjot daya saing dan produktivitasnya. Langkah tersebut antara lain
melalui penggunaan teknologi yang meningkat, efisiensi dan inovasi, peningkatan kualitas produk dengan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan SDM seperti barista, roaster, dan penguji citra rasa atau chopper. Sekian hasil dari contoh industri makanan dan minuman yang dapat saya analisis. Sekian dan terima kasih.